Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Netanya Sasa Sefaca Aritonang dari kelas 9D. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai kisi-kisi ujian yang akan kalian hadapin. Simak ya teman-teman. Materi yang akan saya sampaikan mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pesawat sederhana terbagi atas 4, yaitu roda berporos, bidang miring, katrol, dan tuas. Nah, yang pertama mengenai roda berporos. Kira-kira gimana sih roda berporos itu? Nah, roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros. Contoh-contohnya ada gear sepeda, gear mobil, dan sepatu roda. Roda berporos berfungsi untuk memudahkan kita memindahkan benda tanpa membutuhkan gaya yang besar. Prinsip kerja dari roda berporos ialah semakin besar roda, maka gaya yang diperlukan akan semakin kecil. Dan di mana semakin kecil roda, maka gaya yang diperlukan semakin besar. Selanjutnya kita akan membahas bidang miring. Nah, bidang miring salah satu contoh dari pesawat sederhana yang dapat mempermudah kita untuk melakukan suatu usaha. Contoh dari bidang miring yaitu ada pisau, kapak, dan tangga. Nah, adik-adik, salah satu fungsi dari bidang miring tersebut yaitu membantu kita untuk mengangkat benda yang berat ke dataran yang lebih tinggi. Nah, contohnya pada gambar tersebut nih adik-adik, di mana kayu ini tentu ada beratnya kan, yang disimbolkan sebagai W, dan gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat kayu ini yaitu disimbolkan sebagai F. Nah, panjang bidang miring tersebut disimbolkan sebagai S, dan ketinggiannya disimbolkan sebagai H. Sehingga muncullah rumus yaitu keuntungan mekanik sama dengan W per F sama dengan S per H. Dimana jika keuntungan mekaniknya lebih besar, maka gaya yang dibutuhkan akan semakin kecil. Selanjutnya kita ke katrol. Tentunya adik-adik pernah kan melakukan kegiatan upacara atau melihat seseorang mengambil air di sumur. Nah, adik-adik, katrol ini terbagi atas 3, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol bergerak. Yang pertama mengenai katrol tetap. Nah, katrol tetap dapat mempermudah pekerjaan kita dengan cara mengubah arah gayanya. Contohnya, ketika kita menarik katrol ke bawah, maka beban yang diikatkan di tali katrol satunya itu akan tertarik ke atas. Katrol tetap ini dapat kita temui di air sumur, konstruksi bangunan lainnya, dan juga terdapat di tiang bendera. Keuntungan mekanis dari katrol tetap itu sama dengan 1, di mana kuasa yang dibutuhkan atau F sama dengan gaya beban atau W. Selanjutnya, katrol bebas. Yang pertama, katrol dapat berubah posisinya saat memindahkan benda. Katrol bebas tidak mengubah arah gaya yang dikeluarkan, tidak seperti katrol tetap. Untuk keuntungan mekanisnya sendiri, katrol bebas memiliki keuntungan mekanis yaitu sama dengan 2. Selanjutnya, katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol yang memiliki poros lebih dari 1, di mana penggabungan antara katrol bebas dan katrol tetap. Prinsip kerjanya, pada poros katrol bergerak, beban diletakkan, kemudian digerakkan dengan katrol tetap. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan. Selanjutnya mengenai tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpuan di salah satu titiknya. Rumus tuas sendiri yaitu beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Tuas memiliki 3 jenis, yaitu tuas jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Yang pertama, tuas jenis 1. Contohnya pada gunting dan tang. Di gunting dan tang tersebut terdapat bulat-bulat di tengah yang merupakan titik tumpu, dan pegangan dari benda tersebut merupakan lengan kuasa, dan bagian ujung dari benda tersebut merupakan lengan beban. Lanjutnya kita ke tuas jenis 2. Tuas jenis 2, di mana letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada alat pembuka tutup botol dan gerobak dorong, di mana kuasa terdapat di pegangan gerobak dan titik tumpu terdapat di bulat-bulat ban, dan lengan beban diapit oleh lengan kuasa dan titik tumpu. Selanjutnya tuas jenis 3. Tuas jenis 3 di mana titik kuasanya terletak di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pingset.
Di bagian depan terdapat titik beban, di bagian pegangan pingset terdapat titik kuasa, dan di bagian ujung belakang terdapat titik tumpuk. Sekian dari video saya, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.